Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan baik-baik semua ya di rumah dan tetap semangat. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran seni budaya yang akan kita langsungkan di pertemuan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, di minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan seni lukis. Ada dua tugas, yaitu melukis menggunakan pastel dan melukis menggunakan cat air. Masing-masing memiliki karakter, masing-masing memiliki keunikan yang berbeda-beda ya. Nah anak-anak, di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir berkaitan dengan tugas seni lukis, tugas akhir seni lukis. Anak-anak, tugas akhir seni lukis, harapan saya kamu mengerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas akhir di seni lukis ini ya, karena ini menjadi kebanggaanmu dan mudah-mudahan nanti karya-karyamu bisa menjadi karya yang bisa dipamerkan suatu saat nanti ya. Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekalian, pada tugas akhir melukis kali ini yaitu kita melukis pada permukaan benda yang fungsional, benda-benda 3 dimensi ya. Benda-benda 3 dimensi ini nanti kita lukis permukaannya menjadi karya seni lukis yang mudah-mudahan menjadi lebih bernilai. Anak-anak sekalian, di sekitar kita ini banyak sekali benda-benda 3 dimensi yang bisa kita lukis ya, yang bisa kita lukis. Kalau kita biasanya melukis pada kertas, pada kanvas, permukaan 2 dimensi, saya kira sudah biasa. Nah untuk kali ini kita memanfaatkan melukis pada media-media 3 dimensi ya. Nanti akan saya sampaikan, saya akan tayangkan contoh-contoh dari benda-benda alternatif. Kalian bisa memilih salah satu benda tersebut untuk kalian lukis. Oke, siap ya anak sekalian. Oke, yang pertama kamu bisa melukis sandal bekas ya. Kalau kamu nggak puas dengan sandal bekas, bisa kamu sandal yang baru pun terserah lah, yang penting sandal yang bisa kamu lukis. Sandal pun bermacam-macam jenisnya. Kebetulan yang di sini adalah sandal karet, sandal swallow. Sandal yang lain pun bisa. Nah ini anak-anak contoh karya lukis yang diterapkan pada sandal ya. Ada lagi ini charger HP, charger laptop bekas. Ini bisa juga kamu menjadi media untuk melukis ya. Boleh ini kalau kamu punya charger yang sudah tidak terpakai, ini bisa kamu gunakan. Silakan dilukis permukaannya itu. Silakan berekspresi. Kemudian ada botol-botol bekas. Botol pun bermacam-macam jenisnya ya. Ada botol plastik, ada botol kaca, dan ada botol aluminium. Silakan itu kamu manfaatkan. Bentuknya pun juga bermacam-macam ya. Nih, jadi botol bekas bisa dimanfaatkan. Kemudian juga bisa dompet ya, dompet bekas. Kalau nggak ada dompet bekas, dompet yang baru, Pak, saya ingin melukis dompet baru. Ya silakan, boleh. Jadi permukaannya itu kamu lukis ya. Kemudian pot-pot kecil ya, pot-pot kecil itu pun juga bisa kamu lukis ya. Yang penting adalah benda-benda 3 dimensi ya. Seperti ini bisa didasari terlebih dahulu. Nah ada lagi stop kontak, barangkali kamu ingin melukis pada stop kontak ya. Ya ini pun juga unik, ini bisa kamu lukis ya. Silakan manfaatkan permukaannya itu. Yang bekas-bekas pun tidak apa-apa, yang sudah rusak, yang tidak terpakai, yang dol, itu bisa kamu lukis ini ya. Kemudian botol parfum ya, tadi juga ada botol ya, botol parfum itu unik-unik botolnya. Itu bisa kamu manfaatkan ya. Ada yang kalau botol ini bening ya Nana ya, jadi kita melukis dengan di botol seperti ini. Yang contoh ini tekniknya transparan ya, transparan. Tapi ada juga botol yang tadi itu yang ditutup ya, ditutup. Jadi diberi dasaran ya, diberi dasaran kemudian baru dicat ya. Terserah menggunakan teknik yang mana.
Kemudian kalau kamu punya mouse bekas ya, ini pun demikian, permukaannya ini bisa kamu manfaatkan, kamu lukis, kabel-kabelnya pun kamu buat warna-warni yang seunik mungkin ya. Dan boleh juga kamu bentuk figuratif, non figuratif, deformatif ataupun yang abstrak. Kemudian di sini ada contoh piring ya, silakan. Piring pun bisa digunakan media untuk melukis ya. Piring-piring yang sudah tidak terpakai, piring-piring yang jelek, atau kamu punya piring yang dari bahan fiber yang melamin itu juga bisa kamu lukis ya. Kemudian sendok ya, sendok-sendok bekas ini banyak sekali, sendok bekas seperti ini, sendok-sendok berkatan itu ya. Nah, ini bisa kamu lukis ya. Ya, kamu bisa memanfaatkan 3 sendok kemudian kamu lukis sehingga menjadi lebih berirama, tidak hanya satu saja. Nanti bisa dikemas ya, bagaimana mengemasnya, memajangnya karya-karya dari bahan sendok ini. Kemudian dari gelas juga bisa kamu manfaatkan. Nah, contoh di sini adalah gelas yang dilukis dengan gaya abstrak ya. Silakan, boleh ya. Boleh, silakan ya. Kamu manfaatkan warna-warni, bentuk-bentuk yang unik, yang penting indah. Kemudian bolam lampu ya, bolam lampu pun bisa dimanfaatkan dilukis ya. Bolam lampu anak-anak ada yang memanfaatkan teknik transparan bening, ada juga yang memanfaatkan teknik plakat tebal ya, sehingga kalau seperti ini untuk plakat ini didasari terlebih dahulu dengan warna cat putih, kemudian baru dicat ya. Kalau transparan tidak usah didasari ya, langsung kemudian bisa diwarna. Nah, ini contoh. Kemudian entong ya, entong bekas ini juga bisa dilukis ya. Kemudian kotak tisu ya, kotak tisu pun demikian ya, permukaannya bisa dilukis. Sepatu ya, nah ini contoh menarik sekali anak-anak, model-model sepatu, gaya-gaya penggambarannya pun ini deformatif, kekinian ya, yang anak muda sangat menggandrungi, senang sekali. Warna-warna juga sangat nyolok ya, cerah sekali. Nah, itu anak-anak contoh-contoh, silahkan kamu pilih ya. Saya beri petunjuk untuk pelaksanaan menggunakan cat yang memungkinkan ya. Bisa cat poster, cat akrilik. Cat air itu agak transparan ya, karena dalam pewarnaannya itu kamu perhitungkan sekali ya. Kalau transparan kamu bisa menggunakan cat air, tapi kalau tebal plakat gunakan cat poster, cat akrilik atau cat kayu ya. Cat kayu yang cat besi itu yang mengkilat, itu yang basicnya adalah minyak. Kalau cat poster, cat akrilik itu kan basicnya air. Kemudian anak-anak, saya berpesan karena bidang lukisnya itu kecil, sempit, maka gunakan kuas-kuas yang kecil ya, kuas-kuas kecil, karena dengan kuas kecil itu lebih mudah mendetailkan. Kecuali kalau kamu mau mendasari ya, gunakan kuas yang agak besar, yang agak lebar, karena bidang yang dilukis adalah agak besar. Pesan saya ini penting sekali ini. Kerjakan dengan rapi ya. Kadang objeknya itu tidak menarik, kadang lukisannya itu kurang menarik, penggambarnya kurang menarik, tetapi karena dikerjakan dengan rapi jadi bisa lebih indah ya. Nah, ini bisa ini ya, silakan kamu terapkan kerapian ini sehingga karya itu jadi lebih menarik. Lah, untuk rapi biasanya itu adalah telaten ya, telaten sekali. Kalau bidang kecil ya gunakan kuas kecil, bidang lebar ya gunakan lebar. Warnanya pun tidak sampai kusam. Nah, ini kerapian. Kemudian pesan saya, lebih baik kamu menampilkan bentuk yang warna-warni, karena warna-warni itu sangat nyolok sekali. Walaupun kadang kurang menarik secara bentuk, tetapi ditampilkan warna-warni beragam sekali, itu jadi sangat menarik ya. Kemudian pesan saya, ingat anak-anak, ini kamu bukan sedang menghias benda ya. Benda itu sedang tidak kamu hias, tetapi kamu melukis ya, melukis, sehingga di situ ada ide-idemu, gagasanmu. Kalau ragam hias itu kebanyakan kesannya adalah seperti batik ya. Tidak, itu adalah materi kelas 7 ragam hias itu. Nah, kamu kali ini adalah melukis ya. Nah, kemudian saya izinkan kamu membentuk boleh ya, kamu menghadirkan bentuk-bentuk abstrak ya. Bentuk-bentuk abstrak kamu sudah tahu ya, non figuratif gitu ya.
bentuk-bentuk yang tidak memiliki makna secara visual, yaitu benda apa tidak. Penyederhanaan pun boleh ya, silakan. Dan ini adalah bebas kamu berkreasi. Oke, anak-anak sekalian, itu kaitannya dengan melukis pada benda 3 dimensi. Ingat, ini adalah tugas akhir. Maksimalkan, mudah-mudahan karyanya maksimal dari kelas 91 sampai 98, dan karya-karya itu nanti bisa difoto, dikirim ke saya. Kemudian karya itu mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa dipamerkan ya, bisa dipamerkan secara online, secara virtual. Mudah-mudahan kalau situasi normal ya memungkinkan, kita bisa dipamerkan secara langsung ya, mudah-mudahan agar pandemi ini, wabah ini segera cepat berlalu ya. Nah, ini juga ada contoh dari video, bisa kamu lihat ya. Oke. Ya, demikian anak-anak gambaran tugas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan diperoleh hasil yang maksimal. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.